Sate Mon. Sate. 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 MU kalah, sate. Makan sate. Sate. Nih, sate. Sate Taichan. Seger, enak, nyaman. Nungguin bahas bikin MU kenyang. Bahas MU? Enggak, kita bahas sate. Sate. Ini sate Taichan, Bang Joyo adanya di Pondok Pinang. Ya, Kita lu mau nggak- ngerasain sate yang enak? Sini datang. Kita nggak mau bahas MU. Enggak. Soalnya MU dibahas kalah. Begitu kita nggak bahas 24 hari yang sebelumnya, menang. Kalah juga nih. Leeds playground anjing. Kan lu. Sok-sokan bilang Leeds playground. Fuck. Ada pembukaan. Udah, bumper. Kembali lagi di Poros Salon bersama saya, Patrick dan Raymond Dorgu. lu nyebutin yang lain deh. Kemarin udah pakai Raymond Dorgu kalah. Gue kangen justru itu. Gue kangen kehadiran seorang Patrick Dorgu yang musim lalu kita Oh, celah-celah. lu kalau ngangen sama gua. Patrick Dorgu. Bukan Patrick warga Cibubur, bukan. Aduh. Ya. Gimana nih, Pat? Sebelumnya kita mau minta maaf. Apa? Mestinya minggu lalu tuh kita ada satu episode yang naik. Ya. Tapi karena ada masalah teknis jadi gagal. Udah dikasih tahu belum sih Minpor? Belum ya? Oh, nggak diumumin Nggak berarti. diumumin. Jadi gue yang ngasih umuman ya. Aduh. Karena kesalahan teknis yang Ya. dilakukan oleh kameramen Arsenal. Oh, nyala-nyalahin. Karena dia kesel kali ya. Kameranya. Iya, gara-gara Bang Pet. Jadi kemarin tuh gua sama seorang pandit football yang udah terkenal lah. Eski bilang namanya udah tahu juga orang. Iya. Apaan? Jadi harusnya kemarin tuh tayang di hari Jumat. Hari apa? Iya, Jumat. Jumat ya. Enggak Sabtu dong. Harusnya Sabtu, Jadi, lu kan take-nya hari gagal Jumat. karena ya itu tadi masalah teknis. Jadi kita minta maaf. Jadi yang akhirnya yang keluar di Instagram Poros Halang ya si Bang Eski itu. Gitu. Harusnya sama Bang Patrick, cuman nggak tahu nih, ngilang Bang Patricknya. Bang Patrick. Banyakan ngilang. MBG ya. MBG, apaan MBG? Ada kemarin gue bilang lu tuh nggak ikut syuting karena lu ngurusin MBG. Lah emang bener lu bilang ngurusin MBG di Kagak. Tapanuli Selatan apa? Apa? Kagak, MBG apaan? Nyenggol orang gua. Dah. Anyway, Ya. Leeds United. Iya bohong mulu ya. Leeds United Leeds versus United. Manchester United. Kebalik, Manchester United versus Leeds United. Di Old Trafford kalah 2-1. Dimana terakhir kali kita menang kapan? Terakhir Leeds menang tuh 1981. 8-1 lu bayangin. Bang Pet baru 10 tahun. Iya, gue belum lahir. Apaan gua 10 tahun? Belum nyampe gua 10 tahun. Patrick udah Enak 10 aja lu. tahun. Ini yang ada di Anyway. sini semuanya belum lahir. Anyway, itu records are meant to be broken katanya kan. Dan Panas tapi. lagi-lagi sebuah rekor jelek Ya. terpecahkan oleh lawan. Iya, iya. Di bawah Amorim banyak nih, di bawah Ole juga beberapa kena. Nah ini di bawah Carrick udah satu. Sebelumnya kita lagi ada di Sate Bang Yoyo. Ini kenapa kalian nanya nih banyak sate? Sebelum kita masuk ke situ ya. Kita lagi ada di Sate Bang Yoyo di cabang Pondok Pondok Pinang. Pinang. Kalau kalian kesini tuh ada yang namanya Bang Daniel. Ada Ada Bang yang namanya Alek. Bang Alek. Ada namanya Bang Nur. Kesini makanya main-main nih. Jangan lupa di Grab. Terbaik nih. Ada kameraman Arsenal Iya, juga. Di Grab, di Gojek ada. Jadi sekarang kita lagi nongkrong di sini. Jadi lagi nggak ke studio dulu. Iya. Studio. Karena ya udah mau ngapain? Orang kalah ya makan-makan kita. Orang mah kalah sedih, kita mau makan-makan. Orang biasanya menang makan-makan ya. Iya, kita kalah. Lain ulang makan-makan. tahun makan-makan ya. Jadi gimana nih Pat kemarin? Sekilas saja sebelum kita bahas pertandingan hari Minggu nanti. Kilas saja. Manchester United versus Leeds United, skor akhir 2-1. Gua ngambil dari sisi Manchester United-nya dulu. 1-2, 1-2. Ya, 1-2.
di luar kontroversi mengenai kartu merah, bla 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 itu nanti kita bahas sedikit aja. Emang jelek mainnya. Nah, babak pertama Kacau. we literally did not create anything, Yes. nothing. Itu benar-benar jelek sejelek-jeleknya. Sempat diwawancarai Bruno Fernandes dan Michael Carrick ditanya apakah ini karena faktor 24 hari tidak main. Gua seneng jawaban kedua-duanya. Carrick jawabnya simpel aja, nggak ngaruh juga. Kita pemain profesional. Iya dong. 24 hari Leeds juga libur, nggak ada alasan. Leeds kan main di FA Cup. Ya maksud gue liburnya juga banyak. Ya, cuman maksudnya di luar itu nggak ngaruh kata. Iya nggak Michael Carrick. ngaruh itu. Tapi gue Lo paling dibayar buat siap. paling gue seneng jawaban Bruno Fernandes. Apa? Dia bilang apa? Dia menyatakan bahwa apakah ini pengaruh dari 24 hari tidak main. Dia mengatakan kita semua harus siap untuk pertandingan. Apalagi Leeds. Ya. Leeds gitu loh. Jadi for me it's no excuse lah 24 hari itu yang satu. Dan dia memang kita di babak pertama itu totally jelek. Lu mau ngomong zaman Amorim, lu ngomong zaman Ole, mau zaman Louis van Gaal sekalipun. Ya. Gue bilang kemarin itu salah satu performa terburuk yang kita lakukan di mungkin 6, 7, 8 tahun terakhir ini kali ya. Jadi Leeds deserve to win the game kalau menurut gue. Tapi basically di babak pertama kalau gue bilang. Iya, babak Di pertama. babak kedua ada perbaikan tapi ya udah keburu Itu yang ironis semua. keburu susah Itu gitu yang loh. ironis. Justru setelah 10 pemain kita, justru kita kelihatan lebih Bisa bagus. bagus ya. Makanya jadi I don't know what happened. Ya bisa jadi faktor bukan faktor 24 hari tapi mungkin faktor Leeds wants this more. Oh, ya. Karena kan mereka membutuhkan poin untuk menjaga dari zona relegation kan. They wanted more. They played Manchester United system. Yang sebenarnya yang paling lucu, Leeds ini main dengan format 3-4-3-nya ini baru-baru ini aja. Udah lama sih Daniel Fark itu melakukan. Enggak, Daniel itu. Fark justru mereka udah nyoba beberapa. Gue sempat dengar komentator ngomong kan, mereka itu sebelum ini memakai beberapa formasi. Enggak, tapi Ketika melawan Manchester City musim ini, mereka mengubah formasi jadi 3-4-3 dan mereka berhasil menahan Manchester City. Dari situlah mereka terus pakai formasi 3-4-3 ini. Yang di episode yang nggak tayang, gue bilang Daniel Fark juga mastering 3-4-2-1. Iya. Dia bisa main 3-4-3 dan dia tahu pemain Manchester United tuh nggak disiplin dalam menjalankan 3-4-3. Dia ngelihat banyak kekosongan. Yang paling kelihatan, nah itu yang ketakutan selama ini gue selalu bilang, jarak Maino sama Casemiro tuh kemarin kejauhan, bukan kejauhan. Ada Maino juga sih. Maino siapa? Ugarte. Terlepas dari si Ugarte-nya aja yang emang blow on ya. Cuman ketika lo punya pemain tengah yang jaraknya begitu jauh dan lo harus main konsisten, nyerang bertahan, harus disiplin. Lo tuh harus apa ya kalau gue bilang? Kalau gue lihat kemarin tuh Bruno benar-benar ngambil semua peran. Ya. Dia ngambil nomor 10, dia ngambil defender midfielder, dan dia bahkan jadi central midfielder yang nyambungin dari back ke depan. Jadi udah berantakan dari awal kalau gue bilang. Yang ketakutan kita adalah kalau pemain tengah nggak menjalankan porsinya dengan baik, dan itu kelihatan nyata di game lawan Leeds. Berantakan. Back kita kecapean, ngejar-ngejar sana sini, lari ke sana sini. Si Luke Shaw sama Mazraoui juga, gue juga kecewa banget. Kenapa Mazraoui bener-bener kayak orang baru main bola kemarin itu. Jadi ketika pemain tengah hilang, mereka sampai ke depan, pemain Leeds sudah sampai ke area belakang semua, udah kekepung. Setuju. Jadi babak pertama disaster sih kalau gue bilang. Gue bilang salah satu faktor di luar babak pertama, babak kedua ya, di kedua babak ini, menurut gue salah satu pemain, gue bukan nyari kambing hitam, tapi kenyataannya adalah Manuel Ugarte has got to go. Oh iya. This man udah berulang kali kita coba kasih kesempatan, tapi Ini he just cannot use that role. udah kita review dari tahun lalu padahal ya. Kalau Ugarte ini bahkan itu balik lagi. Amorim tahu pemain mana yang bisa masuk ke dalam sistem sepak bola yang modern, gue bilang ya. Mana yang enggak. Kenapa itu Ugarte waktu itu dibuang di Sporting? Ya, dijual. Ketika dia di Manchester United, ternyata nih anak juga nggak proven. Gue pikir ketika Carrick masuk, oke.
4-2-3-1 nih. Masa iya di belakang lu 4 orang lu nggak bisa? Iya. Di depan lu ada 3 orang. Nyatanya Masa lu kemarin nggak bisa. Ternyata nggak bisa juga. Gua nggak ngerti nih anak nyamannya mainnya di mana gitu. Apa lo harus 3 orang di tengah atau gimana? Gua nggak ngerti. Nggak, karena Tapi kemarin sebenarnya kan yang jadi jangkar utama itu adalah harusnya Ugarte. dia Nah, ya. kalau lu perhatiin Double kemarin, pivot kan. akhirnya kan si Casemiro ikut ngebantu. Yang akhirnya jarak antara midfielder ke penyerang itu Iya. jadi jaraknya Dan kita kejauhan. tahu Casemiro tuh larinya pelan. Yap. Jadi lo harus backup. Masa gini, anak umur Maino berapa? 23 tahun masa bisa Iya. ngelindungin nge-cover Casemiro ketika dia maju ke depan atau dia lagi bertahan. Maino bisa ada perannya gitu di situ. Ugarte kemarin udah hilang posisi, passingnya nggak jelas. Ketika dia dapat bola, visinya cuman tektokan di tengah sama Bruno atau ke belakang ke Yoro, itu menurut gua lu textbook banget coy. Iya. Lu tuh dibayar mahal buat main di Manchester United. Dan kemarin lawan Leeds yang notabene itu adalah pertandingan yang paling bersejarah buat fans. Iya. Kalau lu emang dalam tanda kutip lu nggak ngerti, lu lari lah ke sana kemari, lu tackling yang bener kayak gitu, itu nggak dilakukan. Jadi gue nggak ngeliat ini anak main buat badge Manchester United sih, gue nggak ngeliat. No, gue setuju Udah. dan bagi gue Manuel Ugarte has got to go. Ya, Yang kritikan gue kedua, this may be not very popular with you guys. ya, Gue agak kurang sih kalau menurut gue kemarin Martinez, Liha. Ya itu udah gue bahas di episode sebelumnya juga. Ya nggak tayang kan? Iya nggak tayang karena dia baru balik dari cedera. Justru yang dipertanyakan adalah Yo. Carrick. Ya kenapa dipaksa? Kenapa dipasang? Karena memang nggak ada Maguire juga. Mon. Betul. Cuma kan lu masih punya Heaven. Kemarin bahkan gue sama Eski bilang Heaven adalah pilihan yang tepat. Tapi Eski juga bilang Liha kesenioritasnya dibutuhin. Iya. Karena tahu nggak di depan kita pasti mungkin Maino nggak main dan terbukti kata Eski Maino nggak main. Ada Ugarte. Cuman nggak works. Ya. Ya kita nggak bisa salahin ya. Orang cedera panjang tuh nggak Iya, bisa iya. langsung di kompetisi levelnya IPL. Apalagi itu lawan Leeds di mana mereka mau banget menang, bukan mau matahin rekor di situ. Tapi mereka butuh keluar dari zona degradasi. Betul. Jadi mereka mati-matian main. Betul. Ya faktor bertahan kita harus lebih kuat dong ketika kita diserang. Mereka udah tahu 3-4-3 tuh kayak gimana Dan kalau itu nyerang. yang sebenarnya itu yang ironis, Mon. Kita di bawah Amorim, kita menggunakan sistem 3-4-2-1, 3-4-2-1. 3-4-2-1. Kurang lebih mirip dengan 3-4-3 yang kemarin dikeluarkan Daniel Farke. It can work di Premier League. Yang bagi kalian yang mengatakan 3-4-3 nggak bisa jalan di Premier League, Chelsea dulu membuktikan. Sekarang Daniel Farke membuktikan it can work. Bisa. Kalau kalian disiplin menjalankannya, Ya. dan kelemahan kita kemarin, gue setuju banget omongan lu, kita sama sekali tidak ada disiplinnya dalam bertahan. Betul. Babak pertama, 2 gol pertama itu, duanya sama mirip, satu dari kiri, satu dari kanan. Ya. Wingback, overlap ke depan, crossing ke tengah, nothing can do. Nggak ada yang bisa dilakukan pemain MU untuk menghalang itu. Yang Mau seharusnya servis. menurut gua, itu harusnya dipertanggungjawabkan oleh Masraoui dan Shaw. Ya. Dua-duanya kayak nggak mau mempertanggungjawabkannya. Dan balik lagi, gue bilang, 3-4-3 does work. Dan itu bisa sangat berbahaya. Ya. Babak pertama kita kelihatan kan, kewalahan banget dibikin sama Leeds. Cuman ya, why does it not work kemarin Amorim? Ya kembali lagi kepada disiplin Betul. pemain. Yang kedua, bahkan kita dengan 4-2-3-1 di bawah Carrick ini, kemarin ketika lu nggak disiplin dengan bertahan, it's a simple 101 sepak bola, Mon. Ya. Stop the cross Nah, aja dulu. Itu pengen gue bahas sedikit. Kelemahan 3-4-2-1 adalah kita udah pernah sering kali kita bahas ketika Amorim masih ngelatih di Manchester United. Kelemahan 3-4-2-1 adalah bola ditaruh di belakang pemain defender midfielder. Ya. Di belakang pemain double pivotnya mereka. Itu pasti acak-acakan. Karena otomatis 2 orang ini ketinggalan langkah, ketinggalan jarak, dan segala macam. Selama babak pertama itu dilakukan terus. Tapi bedanya mereka agak ke sayap.
Karena mereka tahu mereka ada Okafor yang lain, yang kemarin gue juga bilang ini orang bahaya nih. Dan Brace, itu man. terbukti. Dua gol. Iya. Okafor ditaruh di belakang, bola sampai ke kaki Okafor, sama bola ditaruh ke kanan ke kakinya antara Gudmundsson atau ke Aronson. Itu bahaya coy, dan itu berkali-kali keulang. Kalau lu pemain profesional, seenggaknya mikir, bahaya nih, Iya. bola mainnya begini terus, ya udah paling nggak lu main bertahan lah, Iya. nggak usah terlalu jauh sama rekan lu. Ini kan Casemiro di mana, Ugarte-nya di mana? Ugarte dapat bola yang kayak gue bilang barusan, kalau nggak ke Luke Shaw, ke Yoro, ke Bruno, nggak ada kreativitas ya, bener-bener textbook. Ini yang gue bilang mati permainan MU Iya. kayak gini. Lu mau pakai 4-4-2 juga berantakan kalau pemain tengahnya kayak gitu. Itu sih. Gue sih ngelihatnya kalau kemarin itu gue nggak nyalain Michael Carrick. Memang kita udah tahu Michael Carrick tidak akan Michael pernah. Carrick salah, Pet. Ya gue nggak mau nyalahin. Cuman maksudnya gini loh, man. Kita udah sama-sama tahu Michael Carrick will never change di halftime. Ya. Dan dia selalu mulai melakukan pergantiannya itu di menit 60-an. He has his reason lah ya menurut gue. Ya, ya. Tapi menurut gue kemarin one of the biggest fatal mistake yang dilakukan Carrick. Why did you put Bumo on the bench? Gua bener-bener gini, amat bisa bermain sebagai wingback. Ya. Masraoui lu udah lihat nih. Di babak pertama literally Masraoui making all the mistake yang harus dilakukan. Yes. Babak kedua masuk ya udah mundurkan Amat ke belakang. Lu pindahkan ini. Bahkan gue sempat nge-tweet ya, man. Bahkan kayak Ugarte, you saw dia ini nggak works. Babak pertama, literally setengah dari babak kedua, Ugarte itu megang bola aja nggak. Sama sekali nggak ada efektivitasnya. Padahal itu sebelum kartu merah ya. Martinez lu bisa memasukkan, Ugarte lu tarik keluar. Ya. Shaw masuk ke tengah center back. Atau Kalau memang lu nggak pokoknya percaya. Heaven lah ya di belakang. Iya. Atau Heaven ya tanpa mengurangi pemain berlebihan. Maksud gue tarik Ugarte, lu masukkan Bumo, Amat mundur ke belakang, Masraoui pindah ke kiri, Shaw masuk ke tengah. Itu lu masih bisa gitu loh. Kalau Iya. lu memang mau menjaga substitusi, Efektivitas, ya. substitusi kan. Cuman kemarin kalau gue lihat sebenarnya Amat juga lumayan oke lah di babak pertama. He's fine. Banyak Iya, yang Bang. mengatakan Amat main jelek. Menurut gua no, he played quite okay. Lu tau gak kenapa nggak berhasil di depan? Kunnya tuh udah bolak-balik belakang depan, dan Bruno nggak bisa terlalu jauh sama pemain tengah sama pemain depan. Karena harus menjaga Karena Ugarte harus tadi. ngejaga kerapatan Iya. kan. Ini 3-4-2-1 yang kita ngomongin. Yang nggak works kemarin Sesko. Yep. Jadi ketika Amat bawa bola, berapa kali crossing nggak bisa sampai dia Iya, kan. iya. Dia telat masuk, sampai berapa kali diomelin sama Bruno. Jadi gue ngelihat sebenarnya juga ada sedikit faktor kelamaan nggak main. Ada sedikit faktor kelamaan nggak main. Cuman kan kita balik lagi ya, lu pemain profesional. Cok. Iya. Lu mau nggak main sebulan juga, apa bedanya lu Dan main bukannya di dia main timnas kemarin. Ya, itu maksud gua. Apa bedanya lu main di timnas sama di klub? Iya. Tenaga, effort, semangatnya semua harus sama. Iya. Cuman kemarin kita nggak ngeliat itu. Jadi banyak bolong kalau gue bilang. Liha bukan di penampilan terbaik, Ugarte-nya Nggak ada. melengos, nggak tahu kemana, Sesko juga nggak proven. Jadi yang kelihatan Bruno sama Amat doang tuh kemarin sama Kunnya bertiga. Bahkan Kunnya pun ketika dia dapat bola nggak ada yang cover. Ya. Berapa kali dia nyoba sendirian nggak ada yang nyamperin. Luke Shaw juga selalu telat. Makanya gue bilang itu kalau mau ngelihat bener-bener kelemahan, mana pemain Manchester United yang seharusnya musim depan harusnya udah di bench aja. Kalau nggak ada di bench ya lo dijual. Nah itu kalau mau ngelihat ya. Bahkan kalau lo ngomong Bang, Saint-Lemens tuh jago loh. Enggak menurut gua. Itu semua bola yang harusnya bisa banget ditahan sama kiper. Tapi balik lagi, kita selama ini kan disuguhin sama penampilannya Badut, ya kan, sama Onana. Begitu ada Lemens, Ya, jadi semua semuanya sembuh. kelihatan bagus. Tapi Now we could do with a better goalkeeper Iya. tentunya, teman. cuman bukan lo jangan berharap Saint-Lemens tuh udah kayak De Gea atau Van der Sar. Belum di levelnya anak itu. Jadi kemarin tuh sebenarnya berapa gol? He can get there. Iya, dia bisa tangkis gitu. Dia bisa tahan lah. Bisa save kualitas Saint-Lemens ini dia Bahkan- bisa mencapai De Gea dan Iya. levelnya Van der Sar. Nah, kemarin sih kalau gue lihat sebenarnya banyak save berharga, save luar biasa yang dilakukan sama Lemens. Termasuk yang
si Pascal Struijk yang Ya, dia heading, Aronson juga dia bisa tahan luar biasa. Tapi bukan di level yang kita mau kan Ya. gitu kan. Ya intinya yang terjadi sama Leeds kemarin bener-bener disaster. Yang menurut gua ngomongin babak 1 ya. Yang menurut gua itu udah nggak boleh terulang lagi. Kalaupun Michael Carrick masih bertahan musim depan, make sure game kayak kemarin tuh nggak keulang lagi. Ya. Kita bisa bertahan di 3 besar, bahkan mungkin kita bisa dapet trofi. Kalau kayak gitu, ya balik lagi, pemainnya harus pemain-pemain tepat sih menurut gua. Sebenarnya kata kuncinya di sini adalah konsistensi, Simon. Oh ya. Itu yang satu hal yang harus ditunjukkan Manchester United dari Yes, game per game per game per betul. game. Oke, Satu konsisten yang gua ambil dari pertandingan Manchester United lawan Leeds United, Ya. Casemiro headingnya gila ya. Itu kebayang nggak sih lu musim depan kita nggak ada Casemiro lagi? Gol-gol header yang kayak gitu itu dari mana lagi datangnya? Paling enggak harus ada pemain yang emang bagus kepala. Ya. Anyway, that's Manchester United versus Leeds United. 2-1 skor akhir. Kita masih tetap di posisi 3 karena kemarin beberapa tim di bawah kita juga ikut berguguran. Salah Cuma satu Aston Villa dong. ya cuma Aston Villa yang selamat. Salah satu tim yang paling miris musim ini menurut gua adalah Tottenham Hotspur. Saat ini berada di zona degradasi di posisi Pelatih baru loh padahal. justru itu, Mon. Ini juga sekaligus kenapa gua ngomong itu tadi Tottenham Hotspur. Sebenarnya gua mau bridging ke situ dulu sebelum kita masuk ke Chelsea. Ini salah satu yang kita selalu bilang di episode-episode Porosalang, bolak-balik ganti pelatih itu tidak baik buat sebuah klub. Betul. Spurs musim ini membuktikan omongan kita selama ini. Dalam satu musim 3 loh pelatih, 3 pelatih. Dan bukan pelatih yang ecek-ecek ini sih. Igor Tudor sih, ecek-ecek sih. Ya nggak bukan. Ya, Gue nggak ngerti kenapa dia milih selain, Igor selain Tudor. Tudor lah, maksudnya you had some of the good quality Players, ya. coaches, pelatih. Lalu lu Pemainnya juga luar biasa ya. lu mengharapkan pemain bisa beradaptasi dengan seorang pelatih begitu cepat juga nggak akan mungkin terjadi. So right now Spurs berada di zona degradasi. Justru dengan kemenangan Leeds United kemarin melawan MU, makin berat mereka untuk save. Karena yang berikutnya yang mereka harus kejar adalah West Ham. Ya, tapi balik lagi itu kemarin juga gue udah hitung-hitungan. Nah, kalau gue lihat ini dari posisi Tottenham Hotspur ke 15, semua mepet-mepet nih. Ada Leeds United, ada Nottingham Forest, West Ham, sama Tottenham. Jadi menurut gue masih possible, apalagi kita tahu De Zerbi bukan pelatih sembarangan. Ya. Jadi masih ada waktu 6 pertandingan buat lo keluar dari zona degradasi. Tapi balik lagi, kemarin tuh gue udah panjang lebar ngejelasin kenapa gue pengen Tottenham Hotspur nggak sampai ke degradasi ya. Cuman tim-tim yang di atas ini juga tim-tim yang menurut gue Bisa lolos. berharga gitu, maksud gue buat stay di IPL. Kalau nggak ada mereka kayaknya kurang gitu loh. Ya itu tadi. Ini kan tadi lu bilang yang di atasnya itu berarti West Ham, Nottingham Forest sama Ya, Leeds. Leeds kemarin dengan menang kemarin itu udah 6 poin selisihnya dengan Iya. Spurs. Iya. Which is dengan sisa 6 Sebenarnya 6 pertandingan. pertandingan masih bisa. Masih bisa banget. Cuman maksudnya now nasibnya Leeds sudah di tangannya sendiri kan. Iya, iya. Dia udah tidak perlu berharap dengan poin-poin yang lain. Betul. Sementara Spurs di sini kalau gue lihat Spurs masih harus melawan Brighton, which is De Zerbi harus ketemu sama Kayak mereka lawan tim lainnya. Chelsea juga dia, sama Liverpool kalau nggak salah. Lawan Brighton at home, Wolves away, Sunderland away. Itu berat. Sunderland berat. Ya, lawan Dan- Chelsea. Ya, dan lawan Chelsea. Plus Oh, ada satu Everton, bukan pertandingan Liverpool. lawan Leeds sendiri. Iya. Jadi ya itu menurut gua ya pasarnya IPL lah itu bakalan Iya, iya. seru banget. Jadi 5 ke atas itu masih seru, 3 di atas pun seru. 3 di atas seru, 5 ke bawah itu juga seru Sorry, banget. 2 di atas. Sebelum lu protes, 2 di atas dan 3, 4, Oh. 5 yang di bawahnya. Ya intinya 5 peringkat di atas itu ya. masih seru, 5 peringkat di bawah juga masih seru banget. Kalau 2 yang di atas kan serunya besok kita lihat di weekend ini ya. Itu seru banget. Kalau sampai The Gunners kalah, Oh lawan Chelsea ya? kalau Chelsea Lawan City. lawan Lawan City. City ya? Kalau sampai Arsenal kalah di Etihad melawan Manchester City, Sisa 3. sama. Oh iya, selisih Tiga, 3. sisa 3. Selisih 3 tapi
Kenapa gue bilang sama tadi? Gue lupa. City masih punya satu game in hand. Iya. Jadi ya, it's going to be. Kalau lu ingat dari beberapa episode yang lalu, beberapa bulan yang lalu, gue bilang, lu tunggu tanggal 12 April itu akan menentukan segala sesuatu, gue bilang. That's what I meant. Dan betul kan? Gua nggak mau ngejing sih. Gua masih berharap Arsenal yang juara. Gua nggak suka City juara. Oke. Udah itu aja. Alright. Oke, langsung aja ke pembahasan pertandingan di hari Minggu yang kita bakalan bikin nobarnya Minggu pagi jam 2. Di mana, Mon? Lithium biasa radio dalam. Lithium Jadi kalau rooftop. kalian mau datang nobar, kita udah pasti tim Porosalang semua lengkap ada di Hadir. sana. Gua, Patrick, kameramen Arsenal, Minpor, Minpor, Paprot, Paprot. termasuk Bang Eski juga pasti datang. Ya banyak juga Bang Yoyo Pondok Pinang. Bang Yoyo Pondok Pinang Weh. kita bawa ke sana. Padahal di sana Bang- ada makanan ya. Bang Daniel. Kan nobar ambil Yoi. Kameramen Arsenal belum juara aja udah begitu gayanya. Begini-begini dia. Ya intinya kita bakalan bikin nobar. Kalian pantengin Instagram sama Twitter X. X-nya Porosalang. Itu ada di sana. Silakan langsung yang mau Daftar, reservasi. daftar. Tapi itu bukan buat tempat. Itu buat Ya. karena kita Karena di Porosalang terbatas. selalu kita bikin first come, first serve. Ya, enggak lagi juga tempatnya terbatas, cuman 100 orang. Oke, anyway, Manchester United versus Chelsea. Gue sebenarnya dari dulu nggak terlalu suka lihat Chelsea. Mungkin karena ya di tahun 2009 sekian itu kan lagi naik-naiknya nih Chelsea ya dengan datangnya si Special One pada waktu itu. Tapi jujur aja, semakin kesini, gue nggak terlalu ada hatred terhadap mereka sama sekali. Cuman, Emang masalah internal. cuman untuk kali Ada ini, masalah internal. untuk yang satu ini, gue pengen MU tuh ngelibas banget Chelsea. Karena Garnacho. That's the only reason. Karena bagi gue, Garnacho, apalagi lu baca nggak interview dia yang terakhir? Dia mengatakan ya Cuman dia agak lebih kalem. lebih kalem. Ya agak kalem. Dia bilang, gue masih muda dan semua suara yang di sekitar saya itu membuat saya nggak bisa fokus, bla 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 semuanya mengatakan. Justru saat gue pulang dan bertemu sama anak, bermain dengan anak, disitulah gue paling tenang katanya kan. Bagi gue ya kalau kata orang excuses, excuses, excuses. Ya elunya aja, lu dan keluarga lu yang menciptakan suara-suara yang ada di sekitar lu itu kan. Yes. Makin terbukti lagi walaupun masih ya kita nggak bisa pastikan 100%. Zaman Garnacho ada di Manchester United, semua internal MU bocor. Begitu Termasuk gameplay, siapa yang akan gameplay main. sama siapa yang akan dimainkan ya. Iya. Dan sekarang tiba-tiba Chelsea yang begitu. Orang bodoh manapun bisa melihat dong kalau kayak gini. Bocornya itu di mana sebenarnya kan gitu. Jadi Dia- bagi gua, Dia lupa ini Liga Inggris, yoi. Liga Senior, bukan U21 yang dulu dia jago banget. Dan itu kalau gue bilang mungkin bukan Garnacho-nya sendiri Simon. Lebih kepada abangnya itu. Yang notabene juga agennya dia. This is what happens ketika keluarga ikut campur terlalu dalam bisnis. This is exactly what happens. Dan akhirnya apa? Karirnya Garnacho yang bisa terancam. Itu juga yang terjadi waktu Kobe Maino kan. Kan abangnya yang nulis free Maino gitu kan. Makanya gue bilang, pemain muda sekarang dituntut bukan cuma buat skill, tapi attitude itu nomor Yes. satu. Apapun yang terjadi, lo yang harus mewakili klub lo, bukan lo mewakili lo sendiri. Dan sebenarnya kayak model Maino, Garnacho, lu bukan yang pertama. Lu punya banyak contoh di atas lu yang lu bisa lihat dan pelajari untuk tidak melakukan hal yang sama. Mulai siapa dulu striker bagus banget, gue lupa, yang tapi dia minum rokok apa semua. Bad Boys. Ya itulah. Akhirnya apa? Karir dia, Pemain Leeds juga kan. ya akhirnya karirnya hilang begitu saja. Gue lupa. Lu, Main timnas Inggris kan. iya pemain Inggris. Buat kalian yang tahu tulis di bawah. Ya, kita tiba-tiba blank. Lalu ada lagi model Federico Maikaida. Dia bahkan bukan attitude ya kalau Maikaida, tapi lebih kepada lingkungan sekitar. Dan contoh yang paling besar sebenarnya, yang kalian juga mungkin bingung ketika gue bilang, seorang David Beckham. Beckham terpaksa dijual Sir Alex Ferguson di luar egonya Fergie ya. Ya karena
surroundingnya. Ketika dia menikah dengan Victoria dan Beckham mengambil waktu lebih banyak kepada Victoria daripada kepada Dia lebih Manchester banyak ngambil waktu di luar sepak bola. di luar ya. sepak bola. Akhirnya you have to go. Jadi sebenarnya dari pelajaran-pelajaran seperti itu, lu harus seorang Garnacho harusnya udah bisa melihat I am nothing tanpa di klub. Dan sekarang udah terbukti, bukan kita mengatakan karena kita fans MU mengatakan bahwa karena MU lu gede, enggak, bukan itu maksud gua, tapi lebih kepada literally you are nothing yet. Belum ada apa-apanya lu. Kecuali lu dari yang sampai di kelas memang klub harus ada lu, kalau nggak klub ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak zaman Cristiano Ronaldo ketika dia mau keluar aja Fergie nahan tambah setahun lagi. Then you can do what you did. Tapi Kalau anyway, sekarang menurut gua Pet, Yo. pertandingan besok itu tetap bukan laga yang mudah. Karena walaupun Chelsea kehilangan beberapa pemainnya, termasuk Jamie Gittens nggak bisa main, Reece James, back sih mereka lagi krisis back sekarang. Kaloba sama kayak kita. Iya. Kaloba nggak main, Jorgensen juga nggak main, terus Louis Cowell juga nggak main. Sedangkan di sisi kita kemarin update udah fix bahwa aturan tolol itu gara-gara Stuart Antwell, Harry Maguire harus absen di laga lawan Chelsea. Iya. Jadi mau nggak Yang mau, lebih tololnya lagi baru dikeluarin 2 hari sebelum pertandingan. iya, Coba. tolol lah menurut gue. PG Mall tuh Gak ada gunanya kalian bener. nggak ada gunanya beneran, nggak ada gunanya. Kalau gue bilang nih, ya nanti kalau kita bilang Apa ya kalau lo bilang lu nyalain wasit mulu bang, kagak. Gue udah nge-tweet semua keputusan yang paling tolol ada di Manchester United, lo lihat aja. Ahmad Diallo yang udah jelas dari ditarik, semua bilang itu penalti, nggak dikasih. Kemarin memang itu kalau kalau ada aturan, itu kalau ada rule of the aturan. book, sebenarnya aturannya itu bukan tarik rambut ya, nggak ada di situ tarik rambut kepada violence conduct. Iya, violence conduct. Masalahnya kalau lu pakai VAR, segala sesuatu itu akan terlihat lebih buruk ya daripada sebenarnya. Tapi kalau lu betul-betul mau mempelajarinya dengan benar, ketika Licha narik rambutnya Calvert Lewin, itu harus dilihat dulu. Lewin itu dorong dia duluan. bukan dorong, dia bahkan ngecengkram leher, Iya. ngecengkram lehernya Liha. Jadi ketika lu kehilangan, Itu kan duel, iya, itu kan lu duel. kehilangan balance. Yang kalau dia tadi misalnya botak, mungkin yang bajunya si Calvert-Lewin yang ditarik. Tapi kan semua orang udah bilang, itu 50-50 call. 50-50 call tuh bukan artinya kartu merah. Iya. Paling nggak peringatan kartu Nah, kuning. kalau kartu kuning, itu gue setuju. Iya, ini Itu kartu gue nggak masalah, merah, kartu coy. merah. Makanya The, gua bilang, goblok sih. the league is going very soft kalau menurut gue. Dan ini udah ketiga kalinya sih terjadi di Premier League musim ini. Cucurella nggak lolos. Nah, dan balik lagi, kita bukan nyalain wasit, tapi it's literally there. Nggak konsisten Gol aja sih. gol kalau gol gua bilang. pertamanya Leeds United itu setelah disikut Iya, Calvert-Lewin si lagi. Yoro. disikut. Lalu golnya kita yang Casemiro sebelum gol itu kan kita mendapat corner juga tuh. Itu berapa kali yang namanya Casemiro, yang namanya Yoro disikut di perut. There is no consistency di dalam wasitnya. Itu yang menurut gua yang paling absurd Yang dari. jadi masalah ini kan sebenarnya konsistensinya. Dan si kalau lu Digimon bilang ini, ya. hanya MU yang digituin, enggak. Semua klub juga diginiin kok. Rata-rata semua hampir big match. Yang bikin gua balik lagi ke Chelsea karena tadi kan kita udah selesai soal Leeds ya. Yang bikin gua khawatir, besok wasit kita Michael Oliver. Michael Oliver. Yang Cuman ya balik lagi. dari tahun ke tahun bikin sial aja. Yang tadi lagi gue bahas tuh sebenarnya kita lagi kehilangan back senior. Jadi untuk lawan Joao Pedro, Pedro Neto, Ya. terus ini kalau gue Ini lihat pemain senior Chelsea ini hampir semuanya pemain menyerang ya, semuanya fit gitu loh. Belum lagi ada Cole Palmer, Estevao. Ini bukan Estevao ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi Santos sama Caicedo lagi Ya. fit-fitnya kan. Akan jadi masalah buat kita kalau Michael Carrick salah memperhitungkan atau salah salah memilih taktik lagi. Kalau misalnya kayak kemarin lo lebih pilih Ugarte yang ada di tengah, menurut gua hancur sih. Tapi
apa ya, kalau ngelihat sekarang kita pun Mason Mount itu udah bisa diturunin. Patrick Dorgu belum tahu ya. Patrick Dorgu sebenarnya udah ikut latihan, cuman gua nggak yakin juga bakal diturunin. Mungkin kalau gue bilang pilihan terbaik kalau misalnya dia mau gambling sedikit. Menurut gue agak sulit lo naruh Heaven kalau yang nyerang lo tuh kayak Cole Palmer. You literally don't have anyone else. Ntar dulu, Cole Palmer, Pedro Neto, Joao Pedro. Gue lebih prefer Casemiro dibalikin jadi back, dia pernah melakukan itu dan itu lumayan works. Tapi di depan, kalau misalnya Maino udah main ya Maino yang main. Gitu. Gue juga agak kurang gue rada khawatir kalau misalnya Kalau Eden Heaven yang ada di sana. masalahnya gini, Mon. Salah satu kelemahan daripada Casemiro, lu sendiri bilang tadi, dia nggak suka lari. Apalagi lari mundur. Yang memang harus sering dilakukan back. Back itu rata-rata larinya itu mundur. Backtracking. Itu yang akan menjadi kesulitan bagi seorang Casemiro. For me, you have no other choice. Eden Heaven harus berpasangan dengan Leny Yoro. Yang merupakan sebuah kelemahan tersendiri. Karena ini dua back muda. Dua-duanya inexperience untuk bertahan lah ya secara keseluruhan. Cuma secara kualitas, gue percaya sama kedua nih, Mon. Yeah. Daripada lu paksain Casemiro, yang artinya lu mengosongkan lagi posisinya dia, yang harus diisi oleh entah siapa lagi nanti, Ugarte di situ. Nggak mungkin sih kalau gue bilang, karena ini udah pasti Michael Carrick akan bawa back juniornya. Nah, kalau menurut gue, besok mungkin yang bakalan dibawa tuh antara Al Joffrey atau Frederiksen lagi. Atau mungkin Fletcher mungkin akan ada di situ, entah siapa yang akan jadi back. Cuman masalahnya tadi kalau gue bilang Casemiro ditarik jadi back, ternyata kalau gue lihat Maino belum sehat-sehat banget. Ya. Jadi possibility yang di tengah besok masih tetap Ugarte. Itu yang paling gue takutin. Itu yang paling ditakutin. Jadi sebenarnya kita udah kehilangan De Ligt, kehilangan Liha, Iya, ini delik. kehilangan Harry Maguire. Tapi kan kita nggak begitu berasa kehilangan De Ligt karena dari Carrick masuk De Ligt nggak ada. Ya, cuman maksudnya he's a player yang memang kita punya tapi nggak bisa kita pakai Ya, itu. tapi better menurut gua benar-benar sampai Ya, sih. 100% sih daripada kejadian kayak Mason Mount. Nah, bedanya besok Mason Mount mungkin mudah-mudahan udah siap ya. Apapun yang terjadi, gua rasa Michael Carrick akan lebih ngambil chances Mason Mount yang main daripada ketimbang Sesko lagi kalau dia masih main kayak kemarin ya. Ya. Itu sih. Jadi possibility depan aman, belakangnya masih khawatir. Ya. Itu. Gue sih ngelihat kalau dari nama yang lu bilang tadi dibawa yang pemain muda, itu semuanya nggak ada yang back, man. Frederiksen itu juga dijadikan back, ya posisi Enggak, di U21 emang dia back. posisi natural dia center Frederiksen, midfielder. Iya, Lu tapi boleh lihat. Frederiksen tuh pure udah biasa jadi back. Bareng di U21 dia sama Al Joffrey tuh udah tandem lah. Nah mungkin, gua nggak tahu ya, ini kan Malaysia nganggur nih. Siapa tahu Shaw ditarik Malaysia yang ada di situ. One of the best system yang sebenarnya bisa dilakukan adalah Shaw menjadi center back. Iya, Si Masraoui main di kiri, Masraoui, Dalot di kanan. Dalot di kanan. Iya. Like it or not, Dalot was better than Masraoui kemarin. Ya, jadi kita tinggal berharap gimana Ugarte bermain hari Minggu Ya. nanti. Karena menang atau kalahnya MU besok lawan Chelsea. Camkan omongan kami ya. Ada di Ugarte. Dari Ugarte. Ya. Kalau Kalau- depan gua rasa kayaknya aman-aman aja karena Chelsea juga masalahnya di back. Iya. Nah kalau depan di luar Sesko yang kita sepakat emang juga lagi kurang. Masih belum. Belum, ya maksudnya mesinnya lagi dingin lagi. Iya, ya. iya. Gue sih ngelihat Sesko is not a problem. Ya masih bisa kita harapkan lah. Sementara, Tapi better dia datang dari substitution. betul. Tapi sementara kalau perbandingannya ke Ugarte ini literally lu mau jadiin starter, lu mau jadiin dari cadangan, this guy does not work. This guy does not work. Itu aja sih. Oke. Jadi kita lihat Chelsea besok tuh backnya cuman si Fofana sama Jared Hato. Nah, jadi ada possibility jual beli serangan. Jadi pertandingan bakal menarik. Makanya gue ngundang kalian sekali lagi buat datang join sama Poros Halang di Nobar Poros Halang yang akan digelar open gate jam 12 kali ya biar kita nongkrong-nongkrong Boleh. santai.
di Lithium, di Radio Dalam seperti biasa. Langsung aja cek Instagram sama Malam XM minggu Salam. ini ya kan. Iya, malam minggu jatuhnya kan. Daripada kalian begadang nggak jelas tuh, kebut-kebutan di luar, nonton Mending bola. sama kita. Nonton bola, bro. Anyway, Oke. sekali lagi gua mau ingetin aja, ini sate juga udah mau mulai habis. Kita makannya, nongkrongnya ada di Bang Yoyo. Oh iya. Sate Sabang, Taichan Bang Yoyo, cabang Pondok Pondok Pinang. Pinang. Ya, yang punya fans yang punya fans MU Jadi dan kalau juga masih Korda nggak sih dia? Masih. Korda United Indonesia Jakarta. Ya, main-main ke sini bisa ketemu sama Bang Daniel, nongkrong-nongkrong sambil makan Taichan sambil bahas MU, oke? Ada durian. Ada durian juga di sana. Emon tadi bilang beli dong. Anyway, itu aja untuk episode yang ini. Nanti kita ketemu lagi setelah pertandingan lawan Chelsea, Tuh, oke? oke, semoga Manchester United bisa memenangkan pertandingan lawan Chelsea dan kita men-seal posisi 3 di Premier League. Jadi bedanya jadi 6 poin. Sekarang 6 poin, 7. Chelsea 38, MU 55. Dan kita berharap Arsenal bisa juara musim ini. Ya, karena kita walaupun gua gedek banget lihat, bukan Arsenalnya sih yang gue gedek, lihat fansnya. gue biasa tuh. Ya, bukan lu. Kalau lu kan kameramen Arsenal tercinta. Tar dulu, sebelum kita tutup. Ini kabar 115 lu ada update. Iya, itu harus. Kameramen Arsenal yang teriak-teriak. Kalau 115 ini dibahas, Arsenal juara, United juara 3 kali loh. Jadi 3 kali. Apa-apa, yang penting harus. Ya udah itu aja lah. Itu aja ya, per 115 mah tinggal 115 lah itu. Kita juga udah nggak berharap apa-apa kok. Oke, gua Patrick. Dan gue Raymond. Dan di belakang kamera ada Minpor, ada kameraman Arsenal, dan ada Bang Daniel United Indonesia. Bang Yoyo. Bang Yoyo ya, Bang Daniel. Pondok Pinang ya. Sekali lagi, thank you untuk watching. Subscribe kalau belum subscribe, like kalau suka. Kita Poro Salam. Bye. Ayo.